Halo guys, balik lagi bersama aku di Watakyu Channel. Kali ini aku membuat satu konten bisa dibilang seperti yang kalian tahu, yaitu storytelling. Jadi kali ini aku mau bahas satu kasus urban legend yang ada di Jepang, yaitu pembunuhan Ellis. Pembunuhan Ellis merupakan sebuah legenda urban seram yang bercerita tentang kisah pembunuhan berantai di Jepang. Jadi cerita ini ditulis oleh Big Mouth 12349 yang terinspirasi oleh sebuah lagu Vocaloid oleh Yugami P yang berjudul Hitobashira Arusu atau pembunuhan Ellis. Jadi yang ingin tahu, subscribe and like video ini, dan kita lihat intronya dulu. Sampai saat ini, kasus pembunuhan Ellis menyisakan misteri yang tak terpecahkan di Jepang. Antara tahun 1999 sampai 2005, terjadi 5 pembunuhan berantai. Semua pembunuhan saling terhubung dengan kartu ancaman yang ditinggalkan oleh si pembunuh pada setiap tempat kejadian perkara. Jadi, korban pertama adalah Sasaki Megumi, orang wanita yang berumur 29 tahun yang memiliki sebuah restoran. Orang-orang yang mengenalnya menggambarkan dirinya sebagai wanita yang kuat, yang gampang marah, dan bermulut tajam. Ia dikenal pandai memasak, karenanya ia mendedikasikan dirinya pada pekerjaannya. Tapi, pada suatu malam, Megumi menghadiri sebuah pesta di rumah temannya. Lalu, ia memutuskan untuk pulang ke rumahnya dengan sedikit mabuk. Para pelayan juga mengatakan ingin menawarkan tumpangan kepadanya, tapi dia menolaknya. Lalu, pada satu pagi, ia meninggalkan pesta. Dan pada saat itulah ia terakhir terlihat hidup. Pagi keesokan harinya, sepasang kekasih yang sedang berjalan-jalan ke hutan yang terletak sekitar 1 mil di rumah Megumi, mereka melihat banyak darah di jalan setapak yang dipenuhi rumput. Karena penasaran, mereka mengikuti jejak darah tersebut hingga menemukan tubuh Megumi yang sudah tercabik-cabik dengan bagian tubuhnya yang tertancap pada berbagai cabang pohon. Polisi menemukan kartu remi di dalam mulut Megumi. Itu adalah kartu Jack Skop dengan tulisan Ellis di atasnya. Lalu, korban keduanya adalah seorang laki-laki muda yang bernama Yamane Aiko. Ia adalah seorang penyanyi band indie yang sering kali main di bar atau pesta. Teman-temannya menggambarkan ia sebagai laki-laki baik yang tidak pernah menaikkan suaranya saat berbicara dengan orang lain. Setelah kematiannya, band yang dia bentuk tercerai-berai karena tidak tega mencari penyanyi yang baru. Aiko diculik dari apartemennya pada bulan Februari 2001. Teman bandnya merupakan orang terakhir yang melihat dia masih hidup pada saat berlatih pada dini hari. Malamnya, kekasih Aiko datang untuk mengunjunginya, tapi wanita itu terkejut menemukan rumah sudah kosong. Setelah beberapa hari, ia mengisi laporan orang hilang dan mulai mencari keberadaan kekasihnya tersebut. Saat mereka memeriksa jejak Aiko dari kamera pengawas milik gedung apartemen, polisi terkejut saat melihat seseorang yang memakai tudung masuk ke apartemen melalui pintu samping. Beberapa menit kemudian, sosok itu membawa sebuah kantong sampah besar yang terlihat aneh. Penampakan ini tidak pernah dilaporkan karena wajah sosok tersebut tidak terlihat. Seminggu kemudian, di bar tempat band Aiko sering tampil, pemilik bar sedang bersiap-siap membuka barnya. Ia melihat pemandangan yang mengerikan. Tubuh Aiko tergeletak di meja, tengkoraknya robek, dan juga ada bekas tembakan di kepalanya. Kartu King wajib ditemukan di dalam
genggaman tangannya. Lalu korban ketiga adalah seorang gadis remaja bernama Kai Sakura. Ia merupakan gadis manis yang disayangi oleh teman-teman sekelasnya. Ia ingin pergi kuliah untuk belajar fashion design. Seminggu lagi ia akan lulus sekolah menengah atas atau bisa dibilang SMA. Saat ia hilang, keluarga Sakura menjadi panik. Mereka melakukan segala cara untuk menemukan gadis tersebut. Tubuhnya ditemukan 2 hari kemudian, terkubur dalam sebuah kuburan dangkal. Pembunuh menandai kuburannya dengan kartu King Keriting. Tubuh Sakura dimutilasi dengan kejam, matanya dicungkil, mulutnya dipaksa membuka. Ia seperti dikuliti hidup oleh pelaku. Di tubuhnya ada tulisan cakar ayam. Itu berisi banyak frase yang membingungkan seperti kematian adalah mimpi yang berubah bentuk. Lalu ia akan selamanya berkuasa dan siapa yang mati merupakan orang yang beruntung. Itu kalimat frase yang ditulis di tubuh. Korban terakhir adalah kakak beradik Hina dan adiknya lelaki yang bernama Hayato. Mereka sedang dekat sehingga jarang sekali bertengkar. Hina keras kepala sedangkan Hayato sangat pandai. Pada tanggal 4 April 2005, 2 anak tersebut ditemukan tewas di kamar tidur mereka dengan bekas tusukan di lengan. Jendela kamar tidur mereka juga terbuka. Oleh karena itu, polisi percaya jika si pembunuh mengendap-endap ke dalam ruangan tanpa membangunkan mereka. Pembunuh ini lalu menyuntikkan mereka dengan obat dosis yang mematikan lalu melarikan diri di dalam kegelapan malam. Setiap anak memegang kartu as cinta yang saat disatukan bersama-sama akan membentuk kata Alice. Bukti yang ditemukan di tempat kejadian perkara hanyalah sebuah jejak kaki hitam di karpet. Putus asa karena kesedihan yang mendalam, ibu mereka bunuh diri 1 tahun kemudian. Ayah mereka menjadi sakit jiwa hingga harus tinggal selama bertahun-tahun di rumah sakit jiwa. Beberapa saat setelah kematian anak-anak Oshiro, seorang gelandangan bernama Suzuki Yuto ditangkap dengan tuduhan pembunuhan. Ia memiliki riwayat mental sehingga ia mengaku tidak ingat di mana ia berada saat pembunuhan terjadi. Hal yang lebih mengerikan, yang memakai mantel milik Yamane Aiko dan titik merah di mantel tersebut terbukti sebagai darah Aiko. Saat polisi mengkonfrontirnya dengan bukti itu, Yuto mulai meracau jika sesosok iblis hitam yang tidak memiliki wajah yang memberi mantel tersebut. Akhirnya polisi terpaksa membebaskan Yuto saat banyak saksi memastikan bahwa ia sedang ada di rumah penampungan yang berada 5 mil dari tempat kejadian perkara saat kasus dibunuhnya Sakura itu. Polisi tidak pernah menemukan tersangka lain sehingga kasus tersebut tetap tak bisa dipecahkan. Jadi itulah kasus urban legend Jepang, yaitu kisah pembunuhan berantai Alice. Jadi jika kalian suka atau ingin menambahkan sesuatu, like and subscribe dan komen di bawah.